Yang juga jadi sorotan, Saudara, Kejaksaan Agung menetapkan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan sebagai tersangka dugaan korupsi pemberian fasilitas ekspor minyak goreng. Selain Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan, Kejaksaan Agung juga menetapkan 3 orang pihak swasta sebagai tersangka. Penetapan tersangka karena perusahaan eksportir tidak memenuhi kebijakan mengalokasikan 20% produksi minyak goreng untuk dalam negeri, namun tetap mendapat persetujuan ekspor dari pemerintah. Keempat tersangka dinilai menyebabkan kerugian perekonomian dan kelangkaan minyak goreng di masyarakat. Jaksa penyidik telah menetapkan tersangka dengan perbuatan melawan hukum. Yang dilakukan tersangka adalah 1. Adanya permufakatan antara pemohon dengan pemberi izin dalam proses penerbitan persetujuan ekspor. Kedua, dikeluarkannya persetujuan ekspor kepada eksportir yang seharusnya ditolak. Ditolak izinnya karena tidak memenuhi syarat, yaitu telah mendistribusikan CPO atau RBD palm oil tidak sesuai dengan harga persejualan dalam negeri atau DPO. Lantas bagaimana birokrasi dalam menyikapi kejadian ini? Dari video tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa minyak goreng merupakan bahan pokok yang dibutuhkan masyarakat dan hampir tidak dapat digantikan dengan bahan pokok lainnya. Di video tersebut menjelaskan bahwa kenaikan minyak goreng terjadi baik di pasar tradisional maupun di pasar modern. Kenaikan tersebut sangat signifikan, mulai dari 2 kali lipat bahkan hingga sampai 3 kali lipat. Selain mengalami kenaikan harga, minyak goreng juga mengalami keterlangkaan. Hal itu dibuktikan dengan ketersediaan stok minyak goreng yang semakin menipis. Bahkan di pasar modern pun stok minyak goreng sudah tidak ada. Fenomena kenaikan harga minyak goreng tersebut tentunya akan menimbulkan keresahan bagi masyarakat, apalagi masyarakat dengan ekonomi menengah ke bawah. Mereka mengaku sangat kesulitan untuk membeli minyak goreng karena harganya yang melambung. Salah satu faktor yang menyebabkan kenaikan harga minyak goreng di Indonesia adalah meningkatnya harga CPO. Hal ini menyebabkan sebagian besar produsen minyak goreng lebih memilih untuk menjual produknya ke luar negeri. Tentu hal ini berimbas pada kelangkaan minyak goreng yang menyebabkan tingginya harga minyak goreng di Indonesia. Lantas, apa saja dan bagaimana peran birokrasi dalam menyikapi hal ini? Yang pertama, pemerintah memberikan subsidi minyak goreng, yakni menetapkan subsidi sebesar 7,6 triliun rupiah untuk subsidi minyak goreng yang dipatok dengan harga 14.000 per liter. Dana subsidi ini didapat dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit atau BPDPKS. Yang kedua, pemerintah menetapkan harga eceran tertinggi minyak goreng melalui Permendak nomor 11 tahun 2022. Pemerintah mengeluarkan kebijakan dengan menetapkan harga eceran tertinggi minyak goreng sebesar 14.000 per liter. Permendak ini sekaligus mencabut Permendak sebelumnya, yakni Permendak nomor 6 tahun 2022 mengenai harga eceran tertinggi minyak goreng sawit. Yang ketiga, pemerintah menaikkan pajak ekspor minyak goreng melalui Kementerian Perdagangan yang berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan meningkatkan harga pajak ekspor bea keluar CPO atau minyak goreng. Yang keempat, pemerintah melakukan operasi pasar dengan menindaklanjuti para pedagang yang masih menjual minyak goreng dengan harga yang lebih tinggi dari harga eceran tertinggi yang sudah ditetapkan. Tentu dalam hal ini pemerintah selalu melakukan penetapan kebijakan untuk merespon kejadian-kejadian yang ada, salah satunya seperti kenaikan harga minyak goreng. Hal ini dilakukan untuk menyesuaikan kebutuhan masyarakat dengan kemampuan daya beli dari masyarakat Indonesia.
menyikapi harga minyak goreng yang melonjak, Menteri Perdagangan menerbitkan Permendag Nomor 11 Tahun 2022 tentang penetapan harga eceran tertinggi minyak goreng curah sebesar Rp14.000 per liter yang diberlakukan mulai 16 Maret 2022. Penetapan ini sekaligus mencabut Permendag Nomor 6 Tahun 2022 tentang harga eceran tertinggi minyak goreng sawit. Pemerintah memutuskan menyubsidi minyak goreng curah dan melepaskan harga minyak goreng kemasan sederhana dan premium ke harga keekonomian. Subsidi akan diberikan berbasis kepada BPDKS atau Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit. Selain itu, menurut Heri Gunawan, anggota Komisi 11 DPR RI, pemerintah juga mencabut kebijakan Domestic Market Obligation atau DMO yang diganti dengan menaikkan pungutan ekspor minyak kelapa sawit dan turunannya untuk menambah dana kelolaan sawit yang akan digunakan untuk menyubsidi minyak goreng curah. Selain itu, pada Jumat 1 April 2022, Presiden Joko Widodo memutuskan bahwa pemerintah akan memberikan bantuan langsung tunai atau BLT minyak goreng bagi masyarakat. Bantuan tersebut akan diberikan kepada 20,5 juta keluarga yang termasuk dalam daftar bantuan pangan non-tunai atau BPNT dan program Keluarga Harapan atau PKH, serta 2,5 juta PKL yang berjualan makanan gorengan. Bantuan tersebut akan diberikan sebesar Rp100.000 per bulannya yang sekaligus diberikan untuk 3 bulan yaitu April, Mei, dan Juni dan dibayar di muka sebesar Rp300.000 pada bulan April. Birokrasi telah merumuskan dalam konferensi pers Dirjen Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan Kemendag Indra Sari Wisnuwardana ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan pemberian fasilitas ekspor CPO atau bahan baku minyak goreng. Kejaksaan Agung juga telah menetapkan 4 tersangka kasus korupsi ekspor CPO. Mereka adalah Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan Indra Sari Wisnuwardana, lalu Komisaris PT Wilmart Nabati Indonesia NPT, lalu Senior Manager Corporate Affairs Permata Hijau Group PHG, dan General Manager di bagian General Affairs PT Musimas PTS. Dalam konferensi pers, Jaksa Agung juga menjelaskan tersangka terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara. Jeratan itu tercantum dalam pasal 2 ayat 1 dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 pasal 2 ayat 1 yang berbunyi, setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana paling sedikit 4 tahun penjara dan paling lama 20 tahun penjara dengan denda paling sedikit 200 juta dan paling banyak 1 miliar. Dan juga pada pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang berbunyi, setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling sedikit 1 tahun dan paling lama 20 tahun dengan dendanya yang paling sedikit 50 juta dan yang paling banyak 1 miliar sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Undang-Undang Tipikor. Lalu bagaimana pendapat mereka dalam Focus Group Discussion, FGD? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih kepada seluruh peserta Focus Group Discussion atau FGD yang sudah hadir pada pagi hari ini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai video sebelumnya, yakni penetapan tersangka kasus minyak goreng. Pada pagi hari ini akan diawali oleh Saudari Wuri yang akan menyimpulkan video. Yang kedua adalah dari Saudari Adi Intan yang akan menyampaikan bagaimana birokrasi dalam menyikapi hal tersebut.
Yang ketiga adalah dari saudari Emilia Adi Wahyuni mengenai bagaimana birokrasi dalam merumuskan atau menetapkan suatu kebijakan mengenai hal tersebut. Dan yang terakhir adalah dari saudari Yasmin mengenai apakah kebijakan yang dibuat sudah relevan dengan kejadian tersebut. Baik, untuk kesempatan yang pertama adalah dari saudari Wuri Handayani yang akan menyimpulkan video. Kepada saudari Wuri Handayani, waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, terima kasih atas kesempatannya Saudari Intan. Dari kasus tersebut kita bisa melihat bahwa adanya penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan atau Kemendak dengan 3 tersangka lain. Itu jelas melawan hukum, di mana perusahaan swasta masih diberikan fasilitas ekspor CPO dan turunannya oleh pemerintah. Padahal sudah ada larangan untuk melakukan izin ekspor sebelum memenuhi DPO atau Domestic Price Obligation. Beberapa pejabat di perusahaan itu tentu melakukan kejahatan korporasi, bukan perorangan. Mereka tentu menerima fasilitas kemudahan dari oknum pejabat pemerintah dan saling menguntungkan. Hal ini akhirnya memicu terjadinya kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng. Akibatnya menyebabkan kerugian ekonomi negara yang begitu besar dan juga menyebabkan kerugian masyarakat. Ekonominya menengah ke bawah tidak mampu membeli minyak goreng. Dari kasus ini dapat disimpulkan bahwa masih banyak adanya penjahat berdasi di lingkungan pemerintah Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah harus mengawasi kinerja para pegawainya. Sudah cukup dari saya. Baik, terima kasih saudari Wuri Handayani. Selanjutnya adalah bagaimana disampaikan oleh saudari Ade Intan, yakni saya sendiri, sesuai dari video di mana penetapan tersangka karena perusahaan eksportir tidak memenuhi kebijakan untuk sehingga hal ini cukup merugikan banyak orang, baik dari masyarakat maupun dari mereka. Ini lantas bagaimana birokrasi dalam menyikapi kejadian ini? Birokrasi berperan penting dalam mengusut tuntas kasus ini karena hal yang dilakukan oleh tersangka telah melanggar hukum, merugikan masyarakat, serta menyebabkan kerugian perekonomian negara. Pemerintah melalui Kejaksaan Agung telah menetapkan perdagangan sebagai pemberi fasilitas ekspor minyak goreng. Selain itu, melalui Jaksa Agung juga menetapkan 3 orang dari pihak swasta yang terbukti ikut andil dalam kasus ini. Dalam melakukan penetapan tersangka ini, 2 alat bukti penyelidikan sejak tanggal 14 Maret melalui tim investigasi, kemudian status dinaikkan menjadi penyidikan pada tanggal 4 April dengan melibatkan 19 saksi, 590 lebih dokumen dan juga keterangan ahli. Birokrasi tidak sembarangan dalam menyikapi hal ini, bahkan meskipun tersangka berasal dari dalam pemerintah sendiri. Namun hukum tidak pandang bulu sehingga pada status pejabat sekalipun. Peran birokrasi dalam hal ini adalah memberikan hukuman kepada tersangka yang terlibat sesuai dengan landasan hukumnya yang ada, yakni dan pasal 3 Undang-Undang 999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, di mana pada pasal 2 hukuman pidana penjara seumur hidup atau paling singkat yakni 4 tahun dengan hukuman paling lama yakni 20 tahun dan juga denda 200 hingga 1 miliar. Dan pada pasal 2 ayat 3 dalam keadaan tertentu pidana mati dapat dijatuhkan. Maksud yakni korupsi memandang
Birokrasi masih terus mengusut tuntas kasus ini dan berupaya semaksimal mungkin agar dapat terselesaikan karena hukum tidak memandang siapa dan dari mana orang tersebut. Cukup sekian dari peran birokrasi, dan pada bagian selanjutnya adalah bagaimana birokrasi menyampaikan atau mengagregasikan mengenai kebijakan yang akan disampaikan oleh Saudari Emelia Ahwani. Kepada Saudari Emel, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Birokrasi dalam menyampaikan kebijakan ini adalah pemerintah melalui Kejaksaan Agung telah merumuskan dalam konferensi pers Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Kemendak Indrasari Wisnuwardana ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan pemberian fasilitas ekspor CPO atau bahan baku minyak goreng. Dalam konferensi pers, Jaksa Agung menjelaskan tersangka terancam maksimal 2. Jeratan itu tercantum dalam pasal 2 ayat 1 yang berbunyi, setiap orang secara melawan hukum melakukan perbuatan mempersuatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat yaitu 4 tahun dan paling lama 20 tahun dengan denda paling sedikit 200 juta dan paling banyak 1 miliar. Dan juga pasal 3 yang berbunyi setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan 2 tahun dan denda paling sedikit 50 juta dan paling banyak 1 miliar. Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Korupsi. Sekian dari saya, terima kasih. Saya kembalikan ke Ade Intan. Baik, terima kasih Saudari Emel. Kemudian adalah poin apakah kebijakan yang dibuat sudah relevan atau belum mengenai kejadian tersebut akan disampaikan oleh Saudari tempat, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Ditetapkannya Indrasari Wisnuwardana sebagai tersangka kasus ekspor minyak goreng bersama 3 tersangka lainnya sudah relevan dengan hukum yang ada karena mereka diduga melanggar pasal 54 ayat 1 huruf A dan ayat 2 huruf A, B, E, dan F Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan. Kemudian 3 ketentuan bab 2 huruf A, angka 4, huruf C Peraturan Dirjen Perdagangan Luar Negeri per 1 tahun 2022 tentang petunjuk teknis pelaksanaan kebijakan dan pengaturan ekspor CPO serta keputusan Menteri Perdagangan nomor 129 tahun 2022 JO nomor 170 tahun 2022 tentang penetapan jumlah untuk distribusi kebutuhan dalam negeri. Menyikapi hal ini, Menteri Perdagangan Lutfi telah menginstruksikan jajaran Kemendak untuk membantu proses penegakan hukum yang tengah berlangsung karena tindak pidana korupsi dan penyalahgunaan wewenang dapat menimbulkan kerugian negara yang berdampak pada perekonomian nasional karena turunnya daya beli masyarakat akibat mahal dan langkanya minyak goreng yang juga merugikan masyarakat setempat. Diharapkan nantinya tersangka dapat dihukum seberat-beratnya sesuai peraturan yang berlaku, diberhentikan atau dicabut surat kerjanya agar timbul rasa jera untuk mengulangi perbuatan tersebut. Sekian dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan pada Ade Intan. Baik, terima kasih. Karena setiap peserta sudah menyampaikan argumennya pada pagi hari ini, maka telah tiba saatnya kita untuk mengakhiri fokus group discussion pada pagi hari ini. Semoga dapat bisa mengambil esensi dari setiap poin yang sudah disampaikan. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.